Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, teman-teman para peserta kajian online Maiba yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya anak laki-laki itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak, ya, terutama anak laki-laki, karena kita saat ini sedang membahas tentang bagaimana membersamai anak laki-laki, maka sadarilah bahwa apa yang saat ini Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat yang banyak dirindukan oleh banyak hamba-hamba Allah yang sudah lama menikah tapi belum Allah karuniakan keturunan. Semakin kita bersyukur kepada Allah, semakin Allah mencintai kita. Allah akan tambah nikmatnya. Dan semakin kita tidak bisa bersyukur kepada Allah atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari kita semakin runyam. Tidak ada yang bisa membahagiakan hati kita karena kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dan anak yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah yang Allah berikan. Anak laki-laki memiliki peran besar dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Karena mereka adalah calon pemimpin, calon ayah, calon suami, calon imam bagi keluarganya. Mendidik anak laki-laki bukan hanya membesarkannya secara fisik, tapi juga kita sedang mendidik sebuah peradaban. Dan ingat, tidak semua hamba Allah yang sudah menikah dikaruniai anak laki-laki. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah, Masya Allah, Allahumma barik. Allah telah mengaruniakan kepada kami anak laki-laki dan anak perempuan. Alhamdulillah. Dan Masya Allah, ya, ada perbedaan yang sangat jelas ketika kami sebagai orang tua turut membersamai anak laki-laki dan membersamai anak perempuan. Ya, Masya Allah. Rasulullah SAW, ya, Masya Allah, beliau telah menjadi contoh, teladan untuk kita bisa mengambil banyak pelajaran. Bagaimana Rasulullah SAW, Masya Allah, ya, telah memberikan kepada kita teladan yang baik dalam mendidik generasi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Banyak para sahabat yang dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Rasulullah SAW, ya, Allah takdirkan anak laki-laki beliau meninggal di masa kecil, tapi Allah berikan kesempatan Rasulullah SAW untuk mendidik sahabat-sahabat yang kala itu kondisinya masih kecil. Ya, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mereka semua adalah contoh para sahabat yang dulu dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kita punya teladan sebagai umat Islam, teman-teman. Bagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik generasi sahabat yang tentunya ini adalah generasi terbaik. Maka dari itu, perlu kiranya kita banyak belajar kembali, banyak membaca tentang kisah-kisah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Ya, Masya Allah, itu bagus, pakai banget. Ya, jadi kami
saya dan Ustadz Hanan Yasir, suami saya, itu ketika belajar tentang ilmu pengasuhan, ya kami lebih condong kepada bagaimana Rasulullah SAW mendidik. Jadi pakai bagaimana cara mengasuh ala Nabi gitu loh. Karena semuanya sudah ada, Masya Allah ya. Bagaimana Rasulullah SAW membersamai Usama bin Zaid. Bagaimana Rasulullah SAW, ya Masya Allah, bercengkrama dengan Abdullah ibnu Abbas. Di mana Rasulullah SAW ketika itu sangat menyayangi Abdullah ibnu Abbas. Dan Rasulullah menasihati Abdullah ibnu Abbas manakala Abdullah ibnu Abbas sedang berada di belakang Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam, ya ihfadillah yahfadka. Itu adalah contoh-contoh real bagaimana Rasulullah SAW membersamai para sahabat, ya, para sahabat junior. Karena sahabat itu dibagi menjadi dua, ada sahabat senior, ada sahabat junior. Sahabat junior adalah para sahabat yang hidup di masa Rasulullah SAW dan usia mereka masih kecil. Ya, tadi yang saya sebutkan itu adalah sahabat-sahabat junior. Baik, dan di zaman sekarang teman-teman, ya, mendidik anak laki-laki itu penuh dengan tantangan, gitu ya. Kalau zaman dulu ya, jujur ya teman-teman, zaman dulu orang tua kita itu ada rasa khawatir dalam mendidik anak perempuan. Khawatir kalau anak perempuannya ini tidak bisa menjaga dirinya, gitu kan ya. Zaman sekarang, mendidik anak laki-laki ini lebih mengkhawatirkan sebenarnya. Di mana, subhanallah, para penjahat, ya, predator seksual itu di mana-mana, ya, subhanallah. Dan ketika kita tahu bahwa mendidik anak, terutama anak laki-laki pada zaman sekarang memiliki tantangan sendiri, maka sejatinya kita harus membutuhkan perhatian khusus, teman-teman. Bukan hanya mendidik anak laki-laki secara fisik, tapi juga kita harus belajar lebih dalam lagi bagaimana Islam mengajarkan dalam mendidik anak laki-laki itu sendiri. Yuk, bismillah, nasta'inu billah. Kita berdoa kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bukan hanya kita dengar dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, tapi ilmu yang benar-benar Allah berikan kepada kita untuk kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaulah di antara teman-teman saat ini, ya, ada yang belum punya anak, maka semoga ini menjadi persiapan, ya. Jika suatu hari Allah berikan kepada kita anak laki-laki. Jikalau memang ada di antara teman-teman yang hadir hari ini sudah punya anak laki-laki, maka kesempatan kali ini menjadi pelajaran yang langsung bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana teman-teman untuk mendidik anak laki-laki? Yuk, yang pertama, tidak ada pendidikan terbaik di dalam agama Islam kecuali pendidikan yang berasas dari menanamkan tauhid dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Jadi ini menjadi basic yang menurut saya bahwa pondasi mencintai itu didahulukan, gitu ya. Dan subhanallah teman-teman, terkadang banyak di antara kita yang mengabaikan ini, gitu loh. Jadi banyak di antara kita itu yang mendidik anak dimulai bukan dari rasa cinta dulu kepada Allah, bukan dari rasa cinta dulu kepada nabinya, bukan dari rasa cinta dulu kepada agama Islam yang mulia ini, bukan dari rasa cinta dulu kepada ilmu, tapi lebih kepada mengejar sesuatu yang sebenarnya itu bisa ditunda gitu loh. Misalnya anak laki-laki di usia 3 tahun gitu diajarkan bahasa asing. Anak laki-laki di usia 3 tahun diajarkan baca, tulis, dan hitung misalnya. Ya, itu kan, atau anak laki-laki diajarkan sholat. Itu sesuatu yang menurut saya ya, itu bisa ditunda gitu loh. Karena mendidik anak itu ada tahapannya. Kita ketika membersamai anak kita, maka kita tidak perlu terburu-buru, tapi juga kita tidak terlambat gitu loh. Semuanya itu ada ilmunya. Nah, saya tidak membahas ya untuk bagaimana mendidik anak laki-laki di usia-usia sebelum lahir, karena tentunya ketika anak laki-laki masih berada di rahim kita, maka pendidikan yang terbaik
berasal dari kita sebagai ibunya, sebagai orang tua. Ya, nanti ketika sudah lahir, pendidikan anak laki-laki sampai usia 2 tahun itu masih bersama ibunya. Ya, itu insya Allah sudah jelas, sudah paham ya insya Allah. Karena 2 tahun ini teman-teman, masa anak-anak menyusui gitu ya. Dan di masa ini sebenarnya ya sudah mulai tuh kita akan mengajarkan kalimat-kalimat tauhid. Ya, kita ajarkan anak-anak kita dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Atau kita katakan sebagaimana Luqman ya berkata kepada putranya beliau. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kata Luqman, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Nah, itu yang perlu menjadi catatan. Jadi di masa-masa menyusui itu kita bisa selipkan bagaimana anak-anak kita sering mendengar kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, ya. Atau misalnya dengan bahasa alhamdulillah ya nak, Allah memberikan kepada kita nikmat. Hari ini kita dibangunkan oleh Allah, alhamdulillah ya nak. Ya, sambil kita menyusui, ya, walaupun anak kita belum bisa berbicara, tapi anak kita sudah bisa mendengar. Ya. Dan nanti di usia ya 4 tahun, ya 4 tahun karena saya di sini di Yogyakarta ya ada sekolah SATU, Sekolah Alam Tahfiz Unggulan. Alhamdulillah wa syukurillah Allah berikan amanah kepada kami untuk membersamai anak-anak di satu ini dimulai dari usia 4 tahun. Jadi Masya Allah ya teman-teman, saya banyak belajar ya dari anak-anak, terutama anak-anak yang di satu ini, bagaimana melihat ya bahwa Masya Allah ternyata fitrah laki-laki dan perempuan tuh sangat-sangat berbeda gitu loh. Dan Masya Allahnya, Masya Allah Allahumma barik, Masya Allah Allahumma barik, saya menemukan di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan ini kebanyakan Masya Allah Allah berikan kepada kita itu amanah anak laki-laki. Dan anak laki-laki yang Allah berikan kepada kita ya, dan kepada para asatidzah yang mengampu di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan ini Masya Allah anak laki-laki yang Masya Allah aktifnya luar biasa. Masya Allah. Anak laki-laki kalau aktif teman-teman artinya fitrahnya tuh bagus ya. Memang begitulah anak laki-laki fitrahnya tuh aktif, banyak bergerak gitulah. Kenapa? Karena nanti anak laki-laki ini yang kelak mencari nafkah. Anak laki-laki ini yang kelak nanti menjaga keamanan bagi keluarganya. Anak laki-laki ini yang kelak nanti hidupnya banyak di luar rumah. Ya, jadi bersyukurlah kepada Allah manakala teman-teman yang saat ini Allah karuniakan anak laki-laki, anak-anaknya aktif. Katakan alhamdulillah, berarti anakku normal gitu ya. Saya pernah teman-teman bertemu dengan salah satu ibu ya, ketika Allah berikan amanah kepada kami safari dakwah di salah satu kota di Indonesia. Itu saya bertemu dengan salah satu ibu punya anak laki-laki, teman-teman. Anak laki-lakinya belum bisa berjalan sampai usia 14 tahun. Ya, bayangkan anak laki-laki yang fitrahnya aktif karena Allah berikan keterbatasan dalam fisiknya, akhirnya apa? Akhirnya ada keterlambatan dalam tumbuh kembangnya. Ya, Masya Allah Allahumma barik, Masya Allah Allahumma barik, hafidhullah ta'ala, semoga Allah menjaga ibu ini. Ya, Masya Allah beliau membersamai anak laki-laki ini dengan sabar, Masya Allah. Beliau tidak pernah mengeluh, beliau tersenyum, Masya Allah. Ketika membersamai anak laki-lakinya ini, Masya Allah. Dan saya bersyukur kepada Allah ya, manakala akhirnya melihat ya, anak laki-laki yang ada di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan ini Masya Allah berlari-larian ya, Masya Allah ceria gitu, Masya Allah alhamdulillah Allah berikan nikmat sehat. Masya Allah terkadang ya teman-teman dalam hidup ini ketika kita itu dipertemukan oleh Allah dengan kondisi misalnya sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, itu sebenarnya kita bisa belajar dari situ. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari orang-orang yang saya temui, Masya Allah. Ya, dan ini salah satunya ya, Masya Allah. Jadi, Masya Allah ya, ibu ini sangat-sangat sabar ya, membersamai anak laki-lakinya yang spesial, Masya Allah. Baik, nah, saya akan lebih dalam pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman, bagaimana menjelaskan tentang mendidik anak laki-laki sampai di usia pra-akil balik. Ya, karena nanti kalau sudah usia balik, ini beda lagi. Ya, dan waktunya nggak cukup kalau satu sesi gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana mendidik anak laki-laki di usia 4 sampai 6 tahun dulu.
Ya, ini penting pakai banget ya. Karena penanaman pondasi tauhid, pondasi akhlak yang mulia, pondasi mencintai, ini bisa kita fokuskan di usia 4 tahun sampai 6 tahun ini. Jadi, Masya Allah ya teman-teman, ketika kita membersamai anak-anak di usia-usia ini, ya, maka muliakanlah anak-anak. Ya, muliakan anak-anak. Anak-anak itu Masya Allah ya teman-teman. Saya kalau sebelum beraktivitas ya mengajar ibu-ibu di Yogyakarta, itu saya sempatkan untuk bertemu dengan anak-anak masuk di sini pukul 8, tapi ada juga yang sudah datang pukul 7, ada yang sudah datang pukul 7.30. Itu kalau Masya Allah ya, kalau saya sapa, kemudian saya panggil satu-satu, misalnya yang bertemu, yang laki-laki saya panggil Mas, yang perempuan saya panggil Mbak, itu Masya Allah senangnya luar biasa. Anak-anak juga perlu diwongke bahasa Jawanya, dikasih apa ya, kita tuh memuliakan mereka gitu loh. Ya. Dan Masya Allah ya, mereka tuh riang gembira gitu. Ketika saya panggil, misalnya di sini ada anak namanya Mbak Aisyah misalnya ya. Mbak Aisyah, sini Mbak Aisyah, Mbak Aisyah. Di sini ada namanya Mas Zahid, Mas Zahid. Assalamualaikum Mas Zahid. Itu Masya Allah luar biasa. Yang mereka menerima dengan senyum, riang gembira, mereka menyapa kita. Bahkan kalau saya pas nggak nyapa mereka gitu ya, terus mereka lihat saya, mereka akan memanggil Ustazah Azizah. Wah, Masya Allah. Jadi Luqman, teman-teman, Luqman itu Masya Allah ya, Luqman itu ketika memanggil putra tercintanya, maka Luqman memanggil dengan panggilan yang sangat halus. Bagaimana Luqman memanggil putra tercintanya, teman-teman? Luqman memanggil dengan panggilan Ya Bunayya. Apa itu ya bunaya? Ya bunaya, wahai anakku. Dengan perkataan yang lembut sekali. Masya Allah. Dan kita juga punya teman-teman teladan bagi kita semuanya. Ya, selain Nabi kita Muhammad SAW, ya kita punya teladan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika memanggil Nabi Ismail alaihissalam, beliau memanggilnya dengan panggilan yang sangat lembut. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memanggil putra tercintanya? Ya bunayya. Ya bunayya. Subhanallah. Dan keluarganya Nabi Ibrahim itu teman-teman, Masya Allah ya. Seluruh keluarganya beliau, baik putra-putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, ya, istri-istrinya beliau, Hajur dan Sarah, ya, Masya Allah. Sampai anak cucu cicit beliau. Sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, ya Masya Allah, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu Masya Allah ya, beliau itu bukan hanya memikirkan beliau sendiri, bukan pula beliau memikirkan keluarga intinya saja, tapi beliau benar-benar memikirkan anak keturunannya sampai kita hari ini. Ya Masya Allah. Dari dulu ya Nabi Ibrahim alaihissalam itu Masya Allah ya, beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa-doanya Nabi Ibrahim ini banyak sekali kita temui di dalam Al-Quran. Masya Allah. Di antaranya Nabi Ibrahim berdoa, ya, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin, gitu ya. Terus Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, ya, dan doa ini Allah Azza wa Jalla tulis di dalam surah Al-Baqarah. Teman-teman boleh dibuka surah Al-Baqarah ayat 128. Ya. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, bagus sekali. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Masya Allah ya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, maksudnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, orang yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami, kata Nabi Ibrahim, umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkan kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji. Dan terimalah taubat kami. Sungguh engkaulah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu teman-teman, dalam mendidik ya anak-anak keturunannya, Masya Allah, beliau senantiasa menyandarkan diri beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk. Masya Allah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidayah.
Ya, dan Allah berikan itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim, masya Allah ya, masya Allah, keluarganya beliau itu adalah keluarga yang tunduk patuh tanpa tapi. Dan Nabi Ibrahim itu, masya Allah ya, beliau tidak pernah menomorsatukan keluarganya, tapi yang beliau nomorsatukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita dengan tauhid yang benar, memuliakan anak-anak kita, ini bagian dari pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ya, teman-teman ingat ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di padang yang tandus di kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau dulu namanya bukan Makkah, Bakkah. Ya, jadi di Quran itu ada disebutkan Bakkah. Ya. Dan Masya Allah ya, Nabi Ibrahim itu tidak khawatir gitu, tidak tidak takut gitu. Karena Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidnya beliau tuh sudah bagus ya. Jadi sebelum kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak, sebelum kita memuliakan anak-anak dengan panggilan yang bagus, maka coba deh kita benahi dulu tauhid kita kepada Allah. Apakah selama ini tauhid kita sudah benar? Apakah selama ini kita masih menggantungkan diri kita bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Karena teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Kahfi, dan Rasulullah SAW juga menjelaskan di banyak hadis bahwa kesalihan orang tua itu sangat-sangat berdampak bagi anak-anaknya. Dan ini menjadi catatan bagi kita. Kalau kita pengen Allah karuniakan kepada kita anak yang salih, maka pantaskan diri kita untuk menjadi salih terlebih dahulu. Ya, kalau kita pengen punya anak yang patuh kepada Allah, maka pantaskan diri kita untuk patuh dulu kepada Allah. Baik, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu teman-teman, Masya Allah ya, beliau itu Masya Allah luar biasa loh dalam mendidik putra-putra beliau. Dan kita tahu Masya Allah ya teman-teman, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama Ibunda Hajar, beliau Masya Allah ya, ketika membersamai Nabi Ismail alaihissalam itu luar biasa tauhidnya beliau ya, dalam meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang akan memberikan apa yang beliau pinta itu juga disertai dengan ikhtiar. Nah ini nih, jadi Masya Allah ya, tidak lekas berputus asa gitu. Kalau teman-teman sedang melakukan ibadah umroh ya, ataupun ibadah haji, maka kan biasanya kita sa'i dari Safa ke Marwah gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya kita sedang belajar tuh bagaimana dulu Masya Allah ya, Hajar beliau bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan kesabaran yang luar biasa ya, beliau berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doanya. Dan kita tahu air Zam-Zam Allah berikan kepada mereka, Masya Allah. Dan Hajar, Masya Allah ya, beliau itu adalah wanita yang tangguh, wanita yang kuat, Masya Allah. Wanita yang ridho ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku tinggalkan kalian gitu ya, dalam keadaan punya anak kecil di padang tandus yang tidak ada manusia di sana. Tapi Hajar percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya begitu saja, Masya Allah. Dan Masya Allah ya, Masya Allah, dengan kesabaran Hajar, maka Allah Azza wa Jalla berikan kepada Hajar, Masya Allah, sesuatu yang akhirnya bermanfaat sampai hari ini, yaitu air Zam-Zam. Masya Allah, Masya Allah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga teman-teman, bahwa sejatinya ya, mendidik anak itu tidak bisa dengan berleha-leha. Mendidik anak itu butuh perjuangan. Mendidik anak itu butuh cinta. Mendidik anak itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendidik anak laki-laki kita, maka pastikan tauhid kita sudah benar. Pastikan kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan kita sudah mencintai ilmu. Pastikan kita sudah mencintai agama Islam yang mulia ini. Kalau itu sudah, maka mudah bagi kita untuk menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Ya, jadi sebelum kita mengajari semuanya, kita tanamkan dulu kepada anak laki-laki kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini di sekolah Tahfiz Unggulan ini seringkali anak laki-laki itu ya dibiarkan untuk keluar gitu ya, belajar dengan alam
Dan di sini teman-teman, Masya Allah, anak laki-laki itu dibiasakan mencari ikan misalnya ya, atau belajar di luar. Dengan cara ini semoga mereka banyak mengenal ciptaan-ciptaan Allah, semakin mencintai Allah, semakin mencintai nabinya ya. Kalau kita pengen mengajarkan anak laki-laki kita mencintai nabinya, maka sering-sering kita bacakan kisah ya. Karena dengan kisah ini anak laki-laki kita bisa belajar. Terutama kalau anak laki-laki teman-teman, ajarkan kisah-kisah yang heroik gitu loh. Atau kisah-kisah mukjizat para nabi misalnya. Anak laki-laki itu Masya Allah ya teman-teman. Ketika kita mengajarkan dengan tauhid yang benar, diberikan ruang untuk mengenal Allah. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha baik. Ya. Telah memberikan fitrah ini kepada anak laki-laki untuk banyak belajar. Ya. Dan nilai tauhid ini teman-teman bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak dini. Ya, bagaimana mereka percaya kepada Allah. Dan untuk tadi kita bagaimana menanamkan rasa cinta mereka kepada nabinya, itu bisa dibacakan kisah-kisah. Dibiasakan kalau sebelum tidur, itu dibacakan kisah-kisah. Ya. Nanti insya Allah teman-teman, kalau kita sudah membiasakannya, anak laki-laki kita yang akan minta kepada kita. Ya, Ummah, Bun, ya, mau dibacakan kisah, ya terutama yang saya rasakan ya, itu anak-anak akan lebih senang ketika kita bacakan kisah-kisah yang heroik gitu, kisah-kisah mukjizatnya Nabi, itu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh kaumnya, Allah datangkan kepadanya rasa dingin gitu ya, dan bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kisah Nabi Sulaiman, itu Masya Allah loh, mereka itu luar biasa gitu. Mereka akan terkesima dengan kisah-kisah yang seperti itu gitu loh. Dan ini adalah kisah-kisah untuk kaum laki-laki. Ya, dan kisah-kisah tentang perjuangan Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya, ini juga kita kisahkan. Masya Allah ya teman-teman. Termasuk di dalam kisah anak laki-laki ini, saya mengisahkan juga bercerita tentang kisah-kisah para ulama. Ya, jadi insya Allah dalam kajian ini, insya Allah ya apa yang saya sampaikan, insya Allah biidznillah ta'ala sudah saya praktekkan ke anak laki-laki. Jadi biasanya ya anak laki-laki ini senang dengan kisah-kisah para ulama gitu ya. Bagaimana perjalanan hidup Imam Syafi'i, bagaimana perjalanan hidup Imam Ahmad, bagaimana perjalanan hidup Abu Hanifah, bagaimana perjalanan hidup Imam Malik, ya, rahimahumullahu ta'ala. Dan ini tuh, Masya Allah, jadi membuat anak laki-laki kita tuh penasaran ya. Dari sana teman-teman, kita bisa mengajarkan banyak sekali ilmu kepada anak-anak kita. Tanpa anak-anak kita merasa bosan. Jadi ada 3 hal teman-teman yang perlu diketahui. Anak-anak itu tidak akan bisa menolak dari 3 hal ini. Yang pertama teman-teman adalah berkisah. Jadi teman-teman anak-anak itu suka kalau mendengarkan gurunya, ibunya, ayahnya berkisah. Yang kedua itu permainan. Anak-anak tuh nggak ada yang namanya menolak permainan tuh nggak ada. Pasti mereka suka dengan mainan. Ya. Dan yang ketiga adalah hadiah. Ya, hadiah ini adalah sesuatu yang sangat dinikmati oleh anak-anak. Ya, sangat suka anak-anak. Tidak ada cerita di mana anak-anak kita itu menolak hadiah, itu nggak ada. Ya, yang ada mereka pasti senang dengan hadiah. Maka dari itu nanti hadiah ini bisa dijadikan sebagai reward atas atas pencapaian yang dicapai oleh anak-anak kita. Ya, dan pencapaian itu bukan hanya dari akademik saja teman-teman, tidak. Tapi ketika anak-anak kita Masya Allah, Allahumma barik, ya sudah bisa berkata minta tolong, sudah mengatakan bahwa Allah baik sekali, itu kita kasih hadiah gitu ya. Dan Masya Allah, Allahumma barik teman-teman, cara mengajarkan anak kita tauhid, terutama anak laki-laki, itu juga bisa kita ajarkan dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya Allah. Jadi ustadzah-ustadzah di sini itu seringkali mengingatkan anak-anak tentang dari mana, sudah pada sarapan belum? Sudah. Dari mana sarapan? Dari Allah gitu ya. Nah, ketika mereka sering mendengar kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya teman-teman pada suatu hari di antara mereka itu ada yang Masya Allah, Allahumma barik, ditumbuhkan giginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lama tuh giginya nggak tumbuh-tumbuh. Apa respon pertama anak laki-laki ini? Dan anak laki-laki ya yang Masya Allah, Allahumma barik ya mengalami hal ini. Dan anak laki-laki ini berkata kepada ibunya, Alhamdulillah,
akhirnya Allah tumbuhkan gigiku gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, pendidikan tauhid ini menurut saya ini adalah pendidikan yang sangat basic untuk anak-anak kita, terutama ya anak laki-laki. Ya, dan anak perempuan juga nanti bisa kita ajarkan. Tapi lihatlah bagaimana Luqman mengajarkan anak laki-lakinya untuk pertama kali mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik. Yang kedua, teman-teman, bagaimana kita mendidik anak-anak? Ya, selain mendidik tauhid dengan meminta pertolongan kepada Allah, menanamkan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, di usia 7 tahun. Ini usia 7 tahun nih, usia bagaimana kita mendidik anak laki-laki kita untuk memperhatikan sholatnya. Ya, jadi sekali lagi bahwa anak laki-laki ini diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala sholat di masjid. Maka kiranya kita sebagai orang tua, kita mendidik anak laki-laki kita ini menjadi anak-anak yang bisa mencintai sholat itu sendiri. Dari usia berapa? Dari usia 7 tahun mulai. Nah, sebelumnya usia 3-5 tahun, kita tidak boleh memaksa anak kita terlalu cepat untuk untuk langsung sholat gitu loh. Kadang kita emak-emak itu biasanya ya, masalah sholat ini terlalu ngegas gitu ya. Anak-anak usia 4 tahun di sekolah-sekolah TK pada umumnya itu diajarkan sholat duha. Ya, diwajibkan untuk sholat berjamaah di sekolahnya. Di tempat kami, belum kami wajibkan. Karena kurikulum sholat itu sudah jelas adanya gitu ya. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau usia 3-5 tahun, biarkan anak-anak melihat dulu bagaimana ya orang tuanya sholat. Ya. Fase ini adalah fase menumbuhkan kecintaan mereka pada sholat dulu. Tapi jangan dipaksa. Nanti ada fase kita akan sedikit mendisiplinkan anak. Pada waktu sholat, untuk urusan saat ini usia 10 tahun. Ya. Dan Masya Allah ya teman-teman, usia 7-10 tahun itu kalau teman-teman termasuk praktisi homeschooling, ya, maka tidak ada kurikulum yang paling bagus selain kurikulum sholat ini. 7-10 tahun benar-benar anak-anak dibiasakan dan diperhatikan sholatnya. Ya. Harapannya, kalau dari usia 7 tahun kita sudah mulai membiasakan anak-anak sholat, ya, terutama anak laki-laki, dan sholatnya di masjid. Sholatnya di masjid, bukan di rumah. Ya. Pertama-tama teman-teman, ya, mendidik anak laki-laki sholat di masjid itu butuh pertolongan Allah. Butuh kita itu sedikit lelah gitu ya. Dan itu yang saya rasakan. Karena terkadang ketika Ustadz Hanan Yasir beliau mengisi di luar kajian misalnya ba'da maghrib, ya Hamzah di rumah, putra saya di rumah gitu ya. Pertama-tama dia masuk usia 7 tahun itu kita sudah mulai membiasakan, ayo nak sholat di masjid nak gitu ya. Nah dia kadang bilang begini, terus aku sholat sama siapa? Ada yang antar dong gitu ya. Saya dan putri-putri saya ya itu biasanya bergilir. Yo nak, sekarang Umah ya yang antar Mas ke masjid. Nanti besoknya kalau memang saya ada kegiatan, saya minta kakaknya untuk mengantar terus ya. Sholat subuh juga begitu. Sholat subuh disondingnya dari sebelum tidur. Saya bilang ke putra saya, nak, ya tidur dengan cepat, bismillah, baca doa, biar besok bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Dan pernah tuh teman-teman, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Masya Allah ya, ketika suami Ustadz Hanan Yasir beliau mendapatkan amanah ya mengisi kajian ba'da subuh, berarti kan berangkat dari rumah tuh sebelum subuh. Ya saya tanya kepada beliau ini putranya mau dibawa ke pengajian atau sholat di masjid dekat rumah saja. Kata beliau biar sholat di masjid dekat rumah saja. Akhirnya subuh-subuh masih gelap gitu ya. Saya ajak putra saya walaupun awalnya ngantuk. Tapi saya minta tolong sama Allah, ya Allah, hilangkan kantuknya, ya Allah, mudahkanlah ia untuk sholat ke masjid, ya Allah. Masya Allah, Allahumma barik teman-teman. Allah bangunkan, Masya Allah, walaupun dalam keadaan tertati-tati, ya. Kita siapkan, kalau memang airnya dingin, ya kita siapkan air hangat untuk berwudu. Kemudian diantar, digandeng, ya, tangan anak ini karena masih ngantuk, ya, ke masjid, ya. Dan kita bisa, perempuan boleh, misalnya mau sholat sekalian di masjid, atau kita menunggu di luar, ya.
Masya Allah, teman-teman, ketika kita tuh mengantarkan anak kita ke masjid itu kita berdoa loh sama Allah, ya Allah jadikan ini sebagai jariah saya, ya Allah semoga ya Allah ketika nanti saya sudah tidak ada lagi di dunia, anak saya masih membiasakan istiqomah untuk sholat di masjid, semoga dapat aliran pahalanya. Itu benar-benar minta loh sama Allah, Masya Allah. Jadi saya tuh merasakan, Masya Allah ya, ternyata menjadi seorang ibu tuh bagian dari kasih sayang Allah untuk kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya gitu, Masya Allah. Dan di usia 7 tahun ini teman-teman jangan lengah ya untuk masalah sholat ya. Urusan sholat ini, mendidik anak-anak untuk masalah sholat ini jangan lengah, karena sekalinya kita lengah maka anak-anak kita akan terbiasa untuk meninggalkan sholat di masjid. Dan dari mana dia belajar sholat di masjid? Ya dari ayahnya. Kalaupun ya teman-teman ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya ya pasangannya qadarullah belum mau sholat di masjid. Ini juga banyak ya teman-teman, ibu-ibu yang curhat ya ke saya, konsultasi, "Ustazah gimana, saya punya anak laki-laki tapi ayahnya belum mau sholat di masjid, maunya sholat di rumah, ayahnya masih menunda-nunda sholat." Ya sudah, kita sebagai seorang ibu, ayo bismillah ya. Ibunya Imam Ahmad ya rahimahullah taala, beliau itu diceritakan dalam sebuah kisah, ya ibunya Imam Ahmad ini mengantarkan Imam Ahmad untuk sholat ke masjid. Ya, kita tahu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, mereka itu sudah ditinggal oleh ayahanda tercintanya di waktu mereka masih kecil. Ya, jadi Masya Allah ya, ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Ahmad tuh mendidik Imam Ahmad tuh dalam kondisi mereka itu single parent gitu ya, sendirian. Tapi mereka percaya bahwa mereka masih punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka semangat dalam bersamai anak-anaknya, terutama di usia 7-10 tahun gitu ya. Mengajarkan anak-anak kita mulai arti bacaan sholat ya, menjelaskan kenapa kamu harus sholat nak. Nah ini perlu digarisbawahi. Kenapa kamu sholat di masjid nak? Kenapa harus sholat di shop pertama? Ya, jadi alhamdulillah ya, putra saya itu kalau pas dapat shop pertama tuh pulang-pulang tuh langsung laporan, "Alhamdulillah Mi dapat unta," katanya gitu ya. Dia mengimajinasikan kalau di shop pertama tuh dapat unta. Ya saya peluk, "Alhamdulillah Umi bangga, Umi senang, terima kasih ya nak sudah di shop pertama." Ya besoknya kalau pas dapat shop kedua ketiga, dia udah mulai pulang dari masjid tuh udah nggak semangat gitu. "Ya dapat ayam," katanya gitu lah. "Kenapa? Tadi nggak dapat shop pertama," gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti besok kalau ke masjid lebih awal biar dapat unta di shop pertama gitu. Itu terus teman-teman. Ya, jadi Masya Allah menumbuhkan rasa cinta anak-anak terhadap sholat itu di usia 7-10 tahun. Nah nanti setelah usia 10 tahun kita mulai tegas ya, memberikan konsekuensi ya. Rasulullah SAW membolehkan kita untuk memukul anak-anak kita, terutama anak-anak yang di usia 10 tahun masih belum bisa disiplin sholat, tapi tentunya dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan dalam rangka pukulan yang mendidik gitu loh, bukan pukulan yang menyakitkan, bukan. Karena akan berbeda teman-teman hasilnya kalau kita berniat memukul dengan mendidik, dengan pukulan yang menyakitkan itu akan beda dirasakan oleh anak gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman, di usia 7-10 tahun ini kita memperbanyak berdoa. Kalau kita sedang membersamai anak laki-laki kita di usia 7-10 tahun, maka kita harus banyak berdoa, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati." Ini juga doanya Nabi Ibrahim, "Rabbana wa taqabbal du'ai." Ya Allah, Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Yaitu kita minta kepada Allah, ya Allah, perkenankan doaku. Itu ada di dalam surah Ibrahim ayat 40. Ya, jadi usia 7-10 tahun teman-teman, jangan lupa didik anak laki-laki kita untuk disiplin sholat. Ya. Dan untuk poin yang ketiga, ya ini ternyata waktunya Masya Allah ya terus bergerak ya. Tumbuhkan rasa qawam teman-teman. Ya. Rasa qawam, bagaimana anak laki-laki kita itu nanti dipersiapkan menjadi seorang pemimpin gitu ya. Menjadi seorang pemimpin karena memang Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surah An-Nisa, silakan teman-teman dibuka surah An-Nisa ayat 34 ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa itu ya, ar-rijalu kata Allah qawwamuna 'alan nisa ya, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, qawwam. Laki-laki itu fitrahnya memimpin, bukan dipimpin.
Nah, nanti kalau kita sudah mengajarkan itu kepada anak-anak, ya kita berikan ruang anak-anak untuk memimpin gitu ya, fitrahnya mereka. Maka nanti insya Allah suatu hari kelak teman-teman, biidznillah ta'ala, anak laki-laki kita ini akan menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya. Ya, zaman sekarang banyak laki-laki yang qawamnya ini sudah nggak ada. Banyak laki-laki yang akhirnya takut dengan istrinya. Ya, banyak istri yang akhirnya justru lebih lebih mendominasi nun sewu bagi keluarganya. Ya, dan qawam ini teman-teman ada di kaum laki-laki. Ya, bahkan masya Allah ya, kalau kita lihat membaca beberapa artikel ya tentang masalah otak laki-laki, masya Allah ya, Allah itu zat yang telah mengatur semuanya gitu. Laki-laki itu punya hipotalamus ya, itu tuh lebih lebar daripada kita sebagai kaum wanita. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada anak laki-laki itu hipotalamusnya lebih lebar, ya 2,5 ya kalau nggak salah ya teman-teman, dari kita kaum perempuan, karena Allah sedang menyiapkan anak laki-laki ini menjadi seorang pemimpin ya. Dan di antara pemimpin itu, di antara amanahnya adalah menjaga gitu loh. Jadi ada yang namanya anak laki-laki itu fitrahnya menjaga ibunya, menjaga saudara perempuannya, itu fitrah yang Allah berikan. Maka kita berikan ruang itu loh kepada anak-anak. Ya, bagaimana anak-anak kita itu diberikan ruang untuk bisa memimpin minimal di keluarganya dulu. Ya, jadi masya Allah ya, anak laki-laki yang baik itu yang sesuai dengan fitrahnya akan mengatakan, aku sayang Uma, aku sayang ibu gitu ya. Itu masya Allah loh teman-teman. Dan Allah telah berikan tanggung jawab ini kepada anak laki-laki. Sudah Allah kasih fitrahnya. Jadi dalam membersamai anak-anak ya, tadi saya lupa ya di awal. Jadi dalam membersamai anak-anak ini teman-teman, konsep Islam itu berbeda dengan konsep Barat. Kalau konsep Barat mengatakan dalam pendidikan anak ini bahwa anak yang dilahirkan ke dunia itu seperti kertas kosong. Kita orang tuanya yang mencoret-coret. Tapi bagi kita sebagai orang Muslim ya, kita harus percaya bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya fa'abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassirani. Dan orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Majusi ataupun Yahudi ataupun Nasrani. Berarti anak laki-laki ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah bertanggung jawab, menjaga orang tuanya, menjaga anak-anak, menjaga saudara-saudara perempuannya. Ini sudah ada. Tinggal kita mau ndak membersamai menjaga fitrah ini. Jangan dirusak. Ya, kalau kita sering-sering mengatakan begini ya kepada anak laki-laki kita, nak, jadi orang yang bertanggung jawab ya nak ya, nak, kamu tuh nanti tugasnya menjaga ibu, menjaga kakak-kakakmu yang perempuan. Ya, subhanallah teman-teman, anak laki-laki, kalau kita sounding begini, itu mereka itu akhirnya apa? Akhirnya mengkerut gitu hipotalamusnya. Dan kenapa penyebab terjadinya banyak, ya naudzubillah min dzalik ya, semoga Allah jauhkan kita semuanya, penyebab banyaknya laki-laki penyuka sesama jenis itu diantaranya karena laki-laki ini yang memang sudah ada bawaannya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab, sering digas oleh orang tuanya, diingatkan lagi, kamu harus bertanggung jawab ya nak, kamu harus bertanggung jawab. Padahal masya Allah ya, mereka itu fitrahnya sudah punya gitu ya, sudah Allah berikan, tinggal kita bersamai saja, kita katakan terima kasih ya nak, sudah menjadi anak yang bertanggung jawab, terima kasih ya nak, sudah menjaga ibu, terima kasih ya nak, sudah menjaga kakak perempuanmu. Sudah, tinggal itu teman-teman. Ya, masya Allah ya, saya banyak belajar ya teman-teman, bagaimana mendidik anak laki-laki justru dari anak saya sendiri gitu loh, masya Allah. Ya, anak laki-laki itu memang masya Allah ya, fitrahnya tuh pengen jaga kakaknya, pengen jaga, karena kakaknya Hamzah itu perempuan ya, pengen jaga ibunya, masya Allah. Dan ini masya Allah ya, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi qawam ini harus kita bersamai teman-teman, jangan dirusak fitrahnya. Ya, baik. Kemudian bagaimana cara mendidik anak laki-laki? Anak laki-laki itu teman-teman ada masanya dekat dengan ibunya, ada masanya dekat dengan ayahnya. Ya, anak laki-laki ini harus punya role model. Role modelnya yang perlu ditekankan adalah bagaimana dia bisa melihat
meniru sosok laki-laki dewasa gitu ya. Rasulullah SAW, teman-teman, sebagaimana kita tahu ketika beliau lahir ke dunia, kan beliau lahir dalam keadaan yatim, ya enggak? Nah, siapa yang menjadi role model Rasulullah SAW? Beliau adalah kakeknya, ya, Abdul Muttalib. Setelah kakeknya meninggal, Rasulullah SAW diberikan kesempatan untuk melihat pamannya, yaitu Abu Talib. Ya, Masya Allah. Dan anak laki-laki yang kehilangan role model laki-laki dewasa, maka biasanya teman-teman, biasanya ini akan mengalami sedikit masalah gitu dalam keluarganya. Saya banyak bertemu dengan ibu-ibu, teman-teman, yang hidupnya tuh LDM ya, namanya LDM dengan suaminya, dididik laki-laki ini oleh ibunya, ya, padahal ayahnya laki-laki ini masih ada. Ayahnya anak laki-laki masih ada, tapi jauh gitu, nggak dekat dengan ayahnya. Itu akhirnya ya teman-teman, maskulinnya itu nggak kelihatan gitu loh. Jadi dia lebih ke feminim, lebih ke fitrah wanitanya gitu. Kenapa? Karena selama ini yang mendidik ibunya saja. Ayahnya tidak ada peran dalam mendidik. Walaupun ayahnya memberikan materi, ya, uang, dan lain sebagainya, tapi itu bukan sesuatu yang urgent, bukan sesuatu yang dibutuhkan langsung oleh anak-anak kita, terutama anak laki-laki. Jadi biarkan anak laki-laki itu punya role model, sosok dewasa ya, yang bisa mengarahkan seperti apa sih laki-laki yang sebenarnya, dari mana dia dapatkan, yaitu dari ayahnya, dari pamannya, dari kakeknya, dari orang-orang yang terdekat. Nah, zaman sekarang teman-teman, zaman sekarang banyak anak-anak itu yang yatim ya. Yatim itu maksudnya dia punya ayah, tapi ayahnya sepertinya tidak ada gitu ya. Dan Masya Allah ya teman-teman, banyak sekali ya kita dapati anak-anak laki-laki yang kehilangan sosok ayah dalam kehidupannya ya, Masya Allah. Dan ini menjadi PR untuk kita semuanya ya, karena subhanallah kalau anak laki-laki ini sudah kehilangan sosok ayah, dari mana dia akan belajar tentang sosok laki-laki yang sebenarnya ya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan setiap ayah yang ada di muka bumi ini menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kelembutan hati bagi siapapun laki-laki yang ada di dunia ini, wabil khusus ya muslim, untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab terhadap amanah yang Allah berikan. Ya, amin, Allahumma amin. Jadi Masya Allah ya teman-teman, berat teman-teman. Ya, kalau seorang ibu yang masih punya suami ya, tapi ternyata kehadiran suaminya tuh nggak ada dalam keluarganya gitu loh. Beda ya kalau misalnya dia seorang single parent misalnya ya, sudah meninggal suaminya ya, nanti itu beda ya, dalam kehidupan mentarbiyah mendidik anak itu pasti akan berbeda. Jadi jangan disamakan antara seorang laki-laki yang masih punya ayah dan seorang laki-laki yang sudah tidak lagi punya ayah. Ya, baik. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita lakukan teman-teman untuk mendidik anak laki-laki? Di antaranya teman-teman, anak laki-laki itu kita didik untuk bisa melakukan berbagai macam skill gitu ya. Nah, kenapa? Karena anak laki-laki ini akan menjadi seorang ayah, seorang suami yang ada amanah yang Allah berikan kepadanya, yaitu mencari nafkah gitu ya. Jadi kalau saya teman-teman lebih suka mendidik anak laki-laki dengan cara belajar magang gitu loh. Nah ini banyak sekali nih yang terutama kita orang Indonesia ini yang selalu memudahkan anak laki-laki kita untuk diberikan semua fasilitas gitu ya. Akhirnya ketika anak laki-laki ini usianya sudah seharusnya bisa mencari nafkah, masih meminta gitu loh kepada orang tuanya. Yuk kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dididik oleh pamannya beliau, yaitu Abu Talib ya, untuk belajar berdagang ya, Masya Allah. Dan ini
pendidikan yang memang seharusnya kita berikan kepada anak-anak. Jadi Rasulullah SAW itu sudah ikut berdagang, Masya Allah teman-teman, di usia 12 tahun. Bayangkan ya, pamannya beliau mengajak Rasulullah SAW berdagang ke negeri Syam. Di usia berapa? Di usia 12 tahun. Masya Allah ya, keren banget kan. Dagangnya tuh bukan dagang skala dalam negeri saja, tapi sudah mulai keluar gitu loh, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW, Masya Allah, waktu itu turut serta dalam rombongan ya, kafilah dagang ya, bertemu dengan banyak orang dewasa kala itu, Masya Allah ya. Dan Masya Allah ya, dalam proses kita membersamai anak-anak kita mencari nafkah itu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman. Ya, bagaimana kita mendidik anak-anak dilatih untuk mencari nafkah keesokan harinya, bagaimana anak-anak mencari pengalaman, bagaimana mendidik anak-anak dalam kemandiriannya, bagaimana mendidik anak-anak dengan dunia yang nyata. Yaitu sangat penting bagi kita untuk mengajarkan skill dulu sebelum mereka terjun magang gitu loh. Jadi dulu teman-teman, saya dan Ustaz Hanan waktu di Yaman tuh punya kenalan orang-orang Australia. Ya, mereka belajar di Yaman waktu itu, dan mereka waktu belajar di Yaman tidak dibersamai oleh orang tuanya. Jadi ada orang-orang Australia itu satu perempuan, 2 laki-laki, ini kakak beradik gitu ya, Masya Allah. Masya Allah. Dan waktu saya berbincang dengan salah satu perempuan yang berasal dari Australia ini, usianya waktu itu masih belasan tahun ya. Kakak-kakaknya ada yang sudah usia waktu itu 20-an ya. Ada yang usianya masih beda 2 tahun gitu sama anak perempuan ini. Maka waktu itu saya bercerita gitu ya. Dan dia bilang, kalau di Australia itu, kata beliau ya, anak-anak laki-laki di usia memasuki balik ya, atau usia SMA itu, kata beliau, sudah tidak lagi meminta uang katanya kepada ayah ibunya. Sudah mulai bekerja gitu, bekerja baik misalnya, kata beliau, menjaga toko, atau ikut membersihkan cucian piring di sebuah resto, atau ngecat rumah katanya gitu, menunggu rumah kosong katanya ya. Dan itu udah biasa kata beliau. Dan gak ada tuh katanya di Australia tuh saling bully-membuli ya, dinyinyirin oleh temannya, kok kamu kok kerjanya kayak itu, gak ada. Karena memang budaya di sana tuh Masya Allah ya, laki-lakinya tuh mandiri ya. Dan saya juga lihat, Masya Allah teman-teman, bukan hanya saya mendengar dari teman yang di Australia, saya melihat orang-orang Timur Tengah, terutama teman-teman kita yang ada, teman-teman kami yang ada di Madinah, yang ada di Yaman, ya Masya Allah, itu Masya Allah keren banget gitu loh. Didik anak-anak laki-laki mereka itu Masya Allah. Bayangkan teman-teman, anak laki-laki usia kelas 3 SD itu Masya Allah, Allahumma barik, diajarkan oleh anaknya bagaimana menyembelih hewan gitu. Bahkan Masya Allah waktu putri kami yang pertama akikoh gitu ya, itu yang menyembelih hewan akikohnya tuh anak laki-laki usia kelas 3 SD, usia berapa? 10 tahun ya. Masya Allah, Allahumma barik, sendirian teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ngulitin hewan akikohnya gitu ya. Dan Masya Allah, saya ketika bertanya, dari mana kamu belajar? Dari ayahnya. Masya Allah, Masya Allah. Dan Masya Allah ya, mereka itu Masya Allah dididik oleh ayahnya tuh untuk menjadi pejuang. Anak laki-laki di sana tuh luar biasa loh teman-teman. Jadi mereka tuh malu kalau anak laki-laki tuh di rumah, anak laki-laki tuh nggak bekerja. Itu sudah ada rasa malu ya. Kenapa? Karena memang orang tua mereka tuh mendidik mereka untuk bisa bekerja gitu ya. Dan Masya Allah ya teman-teman, itulah teladan-teladan yang harusnya kita berikan contoh kepada anak-anak kita. Masalahnya zaman sekarang ya, banyak orang tua itu yang mulai melirik, mendidik anak-anak itu melihat negeri Korea gitu ya. Gimana coba di sana? Laki-lakinya nun sewu, banyak yang seperti perempuan gitu kan ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang ada di negara kita itu banyak anak laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan ya, itu jadi beda peran gitu loh. Banyak anak laki-laki zaman sekarang itu yang mau menikah dengan perempuan yang sudah berpenghasilan misalnya. Ya, ketika menikah dengan perempuan yang sudah berpenghasilan, setelah menikah laki-lakinya ini hanya tinggal diam di rumah gitu ya. Istrinya yang banting tulang. Nah, itu sudah berbeda gitu. Fitrahnya sudah terbolak-balik. Maka yuk bismillah yuk teman-teman, yuk kita mulai didik anak laki-laki kita untuk menjadi laki-laki yang tangguh, untuk menjadi laki-laki yang mandiri, untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab gitu loh. Bukan laki-laki yang melambai, naudzubillah min dzalik ya, bukan laki-laki yang punya jiwa feminim gitu. Tidak, tapi
laki-laki yang kelaki-lakian banget gitu loh. Ya, dan jangan lupa meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak apa-apa teman-teman. Yang mengajarkan anak laki-laki kita berdagang sejak mereka balik itu keren banget gitu ya. Dan enggak apa-apa juga kita tega kepada anak laki-laki kita untuk magang gitu ya. Bisa magang di tempat yang kita kenal. Ya misalnya teman kita punya usaha apa ya kita izin ya. Dan sebelum magang teman-teman izin saya menyampaikan, ajarkan anak laki-laki kita dengan adab-adab yang baik ya. Jadi jangan lupa nih ya, adab juga diajarkan. Selain tadi sholat ya kita ajarkan juga adab. Bagaimana anak laki-laki kita ajarkan untuk berkata-kata yang baik. Kalau mau minta sesuatu ajarkan minta tolong ya. Kalau kamu punya salah ajarkan minta maaf. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu ajarkan untuk berterima kasih. Itu kita ajarkan sebelum anak laki-laki kita magang di tempatnya orang lain. Bagaimana cara memasuki rumah orang lain, itu kita ajarkan. Step by step, perlahan-lahan. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana juga anak laki-laki kita belajar adab? Ya, terutama anak laki-laki kita akan dapatkan adab itu dari keluarganya, yaitu dari kita sebagai seorang ibu dan dari suami kita sebagai seorang ayah. Masya Allah, ternyata ya Masya Allah waktu berjalan begitu cepat teman-teman. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan mendidik anak laki-laki, terutama mendidik anak-anak generasi alpha ya. Ini Masya Allah tantangannya luar biasa ya. Bagaimana mendidik anak laki-laki ya, untuk menundukkan pandangan, terutama di sosial media, ya, bagaimana mendidik anak laki-laki agar senantiasa diawasi oleh Allah, itu sebenarnya pengen saya sampaikan ya. Tapi nantilah insya Allah, mudah-mudahan di lain kesempatan, saya ada kesempatan untuk membersamai teman-teman lagi, dan insya Allah sebenarnya sudah ada juga rekaman-rekaman kajian yang mendidik anak laki-laki di YouTube Mutiara Hikmah Official. Insya Allah ada. Saya di sana pernah mengadakan kajian ya. Waktu itu dengan kitab Tarbiyatul Abna ya, Masya Allah karya Syekh Mustafa Al-Adawi, dan Insya Allah sudah ada semua di sana. Monggo silakan teman-teman yang mau mendengarkan, semoga bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.